Ya, dan kita masih bersama dengan Mbak Unga ya. Kita lanjut lagi ya. Masih di sini Mbak Unga? Masih. Masih dong ya. Oke. Tadi ya, jadi saya jadi penasaran juga nih ya. Jadi seperti diinformasikan oleh Mbak Unga tadi, untuk seni merajut ini itu Ya, diperlukan skill. skill, kesabaran Ya. gitu ya. Karena untuk pekerjaannya ini harus dilakukan terus-menerus gitu ya. Ya. Sebenarnya untuk hasil ataupun seni merajut ini itu apa aja sih bahan yang dibutuhkan Mbak Oka? Bahan. Kalau merajut udah pasti benang ya, Kak. Enggak. Ya, Kemudian benang. alat yang digunakan apa tuh namanya? Alat yang digunakan kalau merenda itu dia jarum jarum yang ujungnya ada bengkoknya itu namanya dia hook. Terus kalau yang knighting yang 2 jarum itu biasanya juga pakai jarum yang circle ya, jadi jenis jarumnya yang berbeda gitu lah. Kalau yang satu dia mengait, kalau yang satu dia merajut. Kalau yang satu jarum dia mengait, jadi biasanya disebut merenda. Kalau yang 2 jarum itu baru merajut sebenarnya, Kak. Oke. Kemudian teknik yang digunakan apa aja? Seperti apa untuk teknik yang digunakan, Mbak? Tekniknya macam-macam, jadi sesuai dengan apa yang pengen kita buat gitu. Kalau misalnya kita buat pola yang besar kayak bed cover, itu bisa aja tekniknya teknik biasa, tusukannya tusukan biasa. Ada chain, biasanya itu tusuk rantai, kemudian HDC itu half DC, terus kemudian DC, double crochet, half double crochet, itu sebenarnya di pola sih dipelajarinya, Kak. Jadi penting untuk kita bisa membaca pola gitu. Itu berapa lama tuh pada saat belajar untuk membaca pola? Berapa lama? Mungkin prosesnya? karena hobi kali ya, Kak. Jadi dia nggak butuh waktu lama gitu. Dia cepat mengerti juga gitu. Mungkin atau gini, Kak, mungkin karena emang pintar kali. Makannya minumnya bukan air tajin gitu. Jadi bisa tapi Cepat, memang iya, kita harus bisa, yang namanya perajut pasti begitu melihat pola pasti dia tahu ini tusukan ini adalah jenis seperti ini, digunakan untuk ini gitu Jadi Kak. sudah ada gambaran gitu ya? Iya betul, sudah ada Oke. gambaran. Dari beberapa handmade ya yang dihasilkan oleh Mbak Unga, Iya. ini ada tadi ya untuk amigurumi ya, kemudian ada gantungan kunci juga ya, gantungan masker juga ya. Untuk hasil kreasinya ini sendiri gimana Mbak Unga? Apakah sudah banyak yang order atau gimana? Iya banyak. Biasanya kalau order itu memang mereka yang mau skalanya banyak gitu kan, atau kita ada campaign untuk membuat sesuatu produk gitu. Kalau yang seperti ini biasanya saya bikin yang amigurumi itu saya masukkan ke dalam hampers, karena saya tidak menjual produk langsung Satu-satu jadi gitu ya? satu-satu. Terus kalau yang kecil-kecil gitu, yang mungkin bisa saya buat dalam waktu cepat dalam 1 hari dan jadinya banyak, itu biasanya saya bagi-bagiin, Kak. Ya, Bagi-bagiin maksudnya? bagi-bagi aja supaya promosi juga kan, ini mau nggak nih ini. Tapi kalau kamu beli pasti harganya mahal gitu, makanya ini saya bagi-bagiin gitu. Jadi saya lebih memilih membagi-bagikan daripada mereka membeli terus kok mahal ya gitu. Gitu Kak. Oke. Kalau yang pesan buatan dari Mbak Unga ini itu sudah sampai di mana Mbak? Sejauh ini sih pernah untuk souvenir. Dan memang dia buat hampers kayak hari raya, jadi kayak begitu ya, ada season seperti itulah Kak. Jadi hari raya mungkin, atau ada ulang tahun instansi, biasanya kayak gitu. Jadi memang ya untuk yang pemesanan juga ini karena momennya ada banyak momen ya, jadi yang mau pada saat hari raya ya itu bisa ya, itu bisa menjadi disatukan ya dengan handmade ya dari Mbak Unga ini. Kemudian tadi ya kalau semuanya yang pemesanannya sendiri apakah dari Makassar, kemudian ada yang dari luar atau gimana? Makassar, iya betul. Ya, jadi kalau misalnya sebelum pandemi kita fokusnya di workshop, karena pandemi ini berarti spending duit kan beda nih, spendingnya berbeda gitu. Bukan duitnya yang nggak ada, tapi spendingnya yang beda gitu. Jadi kita menjual secara online gitu. Tadinya workshop, karena pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, kita buatlah tadi produk yang dimasukkan ke dalam jualan-jualan lain gitu. Misalnya orang perlu
jual kurma. Nah, kita buat hampers kurma, terus ada amiguruminya kayak gitu kan. Jadi bisa dibuat lebih manis, lebih cantik gitu ya. Menarik. Oke. Terus kalau sekarang ini untuk secara untuk marketing ya, itu kan masih secara online ya. Untuk bermitra dengan toko-toko yang ada di Makassar ini, itu gimana Mbak? Itu pernah juga dilakukan atau gimana Mbak? Iya, dilakukan. Jadi sebenarnya saya bermitra secara dengan online, secara offline juga. Oke. Jadi sebenarnya saya bermitra dengan diri sendiri kan. Jadi saya punya toko kue juga, saya punya toko yang menjual juga herbalnya. Disitulah kalau misalnya mereka beli kue, biasanya saya ambil produk-produk handmade untuk dimasukin hampers dari produk Unga Tawa handmade gitu. Kalau saya jualan produk handmade, kemudian saya butuh kue, ya saya ambil dari toko kue saya, kue-kue yang bakal saya masukkan ke hampers handmade gitu. Jadi sebenarnya ini jeli ya, lihat peluang ya. Iya. Ini bisa ditiru. Gak mau rugi ya kan. Wah, ini bener ya, jeli melihat peluang ya. Oke. Mbak Unga, kalau ke depannya ya, ini ada banyak yang sudah dibuat oleh Mbak Unga ya. Kedepannya ada hal lain yang ingin dicapai khususnya untuk 2022 nih, tahun 2022. 2022 ya. Jadi mudah-mudahan ya pandemi segera berakhir, jadi kehidupan juga jadi normal gitu. Khususnya untuk teman-teman di UMKM yang usaha kecil mikro itu ya. UMKM memang ya. Saya harapannya ya pemerintah bisa membantu mereka gitu. Bukan hanya dijadikan sebagai pengrajin saja, tapi mereka betul-betul dibantu bagaimana caranya memulai usaha, membuat catatan keuangan yang baik, membuat bisnis planner yang baik, kemudian bagaimana dia bisa menjual, bagaimana mengakses e-commerce. Jadi ada inkubasi dari pemerintah gitu. Jadi usaha-usaha kecil ini kan sebenarnya yang menumbuhkan perekonomian secara nasional ya. Iya, jadi mudah-mudahan pemerintah bisa merangkul teman-teman UMKM seperti saya dan yang lainnya gitu. Paling tidak ada edukasi bagaimana supaya dia bisa membuat surat izin kah, lebih dipermudah gitu ya. Gitu kan. Jadi begitu menurut saya. Kalau selama dari segi izin gitu ya, agak berat nggak sih untuk dari sisi biayanya, Mbak Unga? Izin. Jadi untuk izin itu sebenarnya macam-macam ya Kak. Kalau usaha kecil sendiri itu nggak perlu bayar mahal gitu, karena kalau usaha kecil kan berarti perorangan nih. Kalau perorangan itu tidak perlu akses legalitas yang terlalu besar seperti CV atau PT, nggak perlu. Jadi teman-teman UMKM sebenarnya bisa untuk mengakses legalitas dengan membuat salah satu akun, namanya ada ya websitenya pemerintah sekarang namanya oss.go.id gitu. Oh, ini bukan iklan ya, saya kasih tahu ya. Jadi teman-teman bisa untuk membuat NIB, nomor induk berusaha. Nah, itu sebenarnya dasar untuk kita untuk bisa lebih maju gitu. Jadi kalau udah ada nomor induk berusaha kan otomatis udah terdaftar nih ya. Jadi itu sih sebenarnya Kak, dimulai dari situ. Itu tidak ada biaya sama sekali. Itu benar-benar free gitu ya. Iya, betul. Baik. Mas, ada yang diinformasikan untuk smart listeners? Tips ya untuk merajut ini. Tips untuk merajut. Iya, gimana? Rajutlah dengan penuh cinta lah. Enggak, kalian harus tekun, sabar, dan orang melihat kita bukan dari awal, dia melihat kita sekarang seperti apa gitu. Bisa besar seperti ini ya, mereka lihatnya akhir-akhir aja kan. Mereka nggak lihat awal-awal kita. Jadi buat teman-teman jangan pernah patah semangat, jangan pernah berkecil hati, teruslah tekun dengan apa yang kalian lakukan gitu. Tetap gitu, Kak. Tetap semangat gitu ya. Iya, semangat. Dan tekun ya. Dan tekun ya. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Unga sudah hadir di studio. Thank you banget untuk inspirasinya di sore hari ini ya. Baik, Smart Listeners, untuk rekaman talkshow kita, perbincangan kita di sore ini, Anda juga bisa langsung aja mendengarnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi sukses ya untuk Mbak Unga. Terima kasih banyak Kak. Amin. Unga Tawa handmade ya. Amin. Baik, Smart Listeners, dari Lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.